Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvana Humayro dan teman-teman saya yang bernama Siska, Siti Marcelia, Selaras Bebara, dan Vega Limatusyadia dan Zalza Putri. Definisi iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Pada era globalisasi, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Dampak positif perkembangan iptek di bidang pendidikan. Yang pertama itu, konsep pembelajaran semakin meningkat. Maksudnya di mana teknologi sekarang semakin canggih gitu. Nah, contohnya itu seperti buku digital atau sering kita sebut e-book atau kelas online. Tentunya hal itu sangat mempermudah kita dalam proses belajar ataupun mengajar. Yang kedua itu pengetahuan semakin meningkat. Kita tahu bahwa teknologi sekarang semakin dengan adanya teknologi sekarang kita akan semakin mudah mencari atau mendapatkan informasi yang kita mau kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu guru misalkan yang keadaannya terbatas gitu. Yang ketiga, kemudahan dalam berinteraksi. Nah, berinteraksi di sini tuh maksudnya dalam dunia pendidikan ya. Misalkan sekarang ini nih, kita kan lagi PJJ. Itu tuh salah satu dampak positif dari perkembangan iptek di bidang pendidikan gitu. Kita nggak perlu lagi nih dalam satu ruangan atau bertatap muka langsung dengan guru gitu. Kita bisa ngadain kelas virtual atau online. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Nah, untuk poin nomor 4 ini baik lagi gitu ke poin nomor 2. Dengan semakin cepat dan mudah diakses informasi, kita akan bisa menambah pengetahuan gitu. Kalau kita menggunakannya dengan bijak gitu, kita bisa aja gitu bimbel online atau lihat video-video pembelajaran di YouTube gitu. Selanjutnya, yang kelima yaitu sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang keenam, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang ketujuh, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama, ada biaya yang terlibat di antara siswa miskin dan pendidikan yang dapat berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut sebagai faktor dalam kesenjangan digital. Yang kedua, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga, upaya cara untuk mencegah penyalahgunaan iptek. Yang pertama yaitu tidak hanya menjadikan TIK sebagai sarana utama dalam pembelajaran. Misalkan kita tidak hanya mendownload, tetapi kita juga harus beli buku cetak lainnya. Seperti digital library, kita tidak hanya mendownload itu saja, tetapi juga kita harus pergi ke perpustakaan. Dan yang kedua itu mempertimbangkan pengawasan anak yang di bawah umur dalam menggunakan TIK dengan cara menganalisis untung ruginya pemakaian TIK itu. Dan yang ketiga itu perlu tujuan yang jelas untuk menggunakan TIK.
Jika kita tidak menggunakannya dengan tujuan yang baik, maka TIK itu sangat disalahgunakan. Jadi kita harus mempunyai tujuan yang jelas untuk membuka TIK itu. Kesimpulannya adalah beberapa dampak positif teknologi pada pendidikan sebenarnya sesuai dengan penggunaannya. Pasalnya, jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang buruk. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.